Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan saat menapaki tempat baru. Tempat yang belum pernah saya datangi, tempat yang rasanya seperti memeluk dalam tenang, tempat yang diam-diam sunyi namun bercerita. Saya punya satu keinginan yang sederhana, solo camping dengan motor kecil saya. Dan hari ini saya memutuskan untuk mewujudkannya. Saya siapkan semuanya, alat dokumentasi dan sedikit bekal, sederhana saja seperti niat saya. Oh iya, sebelumnya saya minta maaf, spion motor sebelah kiri saya belum sempat terpasang. Shopee telat kirim nih, tapi menurut saya kadang hidup harus tetap berjalan meski kadang tak sepenuhnya lengkap. Saya mulai melaju menuju Danau Tamlingan. Bismillah, semoga sampai, semoga selamat, dan semoga pulang. Perjalanan menempuh jarak 65 km, sekitar 2 jam dari tempat tinggal saya. Saya berangkat pukul 2 siang. Pukul 4 sore, saya sudah memasuki kawasan Bali Utara. Kabut turun pelan-pelan, seolah mengantarkan saya masuk ke alam lain. Alam yang sunyi, alam yang rimbun, alam yang menyamarkan batas antara mimpi dan nyata. Saya tetap melaju. Motor kecil saya seperti paham bahwa hari ini saya sedang mengejar sesuatu yang sudah saya inginkan dari dulu. Saya sempat tersesat, mapsnya error. Harusnya tadi saya aktifkan mode offline, biar nggak ngasih rekomendasi jalur-jalur yang aneh. Emang Google Maps suka ngaco nih. Tapi kadang kesalahan kecil kayak gini yang perlu agar cerita tidak monoton. Sekitar jam 4:30 sore saya tiba di tempat penyewaan tenda. Cukup murah, 55.000 untuk tenda, matras, dan sleeping bag. Harga yang murah untuk sebuah malam yang mungkin tidak akan terlupakan. Yang lebih sepinya? Yang lurus saja ya. Kan nanti kan udah ada pos jaga tuh, jangan lurus ke bawah. Aku ambil kanan. Pokoknya yang ke kanan yang lurus, kan ada jalan 2 persimpangan, mau turun ke bawah ke danau, mau lurus, mau ke sini, yang lurus saja di pinggir hutan pokoknya. Jalannya sempit ya? Enggak, lebar kok, lebar. tanah tapi. Tanah-tanah. Ya, mobil bisa ke sana. Mobil masuk. Oke, sip. Iya. Bu, makasih banyak, Bu. Saya melanjutkan perjalanan saya menuju area camp. Tidak jauh jaraknya dari tempat saya menyewa tenda, menuju tempat sepi seperti yang disarankan oleh ibu penyewa tenda. Jalanannya berbatu dan sedikit berpasir. Pohon-pohon tinggi berdiri gagah seperti penjaga alam. Daun-daun melambai seperti menyambut. Saya merasa seperti tokoh utama dalam sebuah film petualangan yang dulu saya sering tonton sewaktu kecil. Dan akhirnya saya temukan tempat yang pas nih. Tepat di tengah-tengah menghadap langsung ke danau. Hening dan tenang. Kesan pertama saya saat tiba di tempat ini, wow, sungguh luar biasa. Pemandangan kaldera danau ini seperti potongan lukisan yang tersimpan di desktop komputer saya. Bedanya, kali ini bukan sekedar piksel, tapi ini nyata. Saya bisa menghirup udara yang bersih, mendengar bisikan lembut air danau yang menyentuh tepian, dan merasakan ketenangan yang perlahan masuk ke dalam dada. Hijaunya pepohonan yang mengelilingi danau seperti pagar alam yang memeluk keheningan. Sementara langit terbentang luas tanpa batas, seakan memberi ruang untuk berpikir, atau justru tidak berpikir sama sekali. Di sini waktu tidak mengejar, ia berjalan pelan, selaras dengan irama alam. Saya diam, bukan karena kehabisan kata, tapi karena alam sudah lebih dulu bicara. Saya membangun tenda sendirian, hal yang mudah untuk saya, karena waktu SMP sampai SMK, saya adalah anak pramuka. Jadi tenda dan pasak adalah teman saya. Danau Tamlingan merupakan bagian dari kaldera besar yang terbentuk oleh letusan purba Gunung Lesung. Di dalam kaldera tersebut terbentuk 3 danau, Tamlingan, Buyan, dan Beretan. Tamlingan merupakan yang terkecil dan terletak di dataran tinggi. Ada satu cerita rakyat tentang danau ini. Dikisahkan bahwa 4 desa sekitar danau diserang oleh wabah penyakit. Lalu seorang tokoh spiritual mengambil air suci dari danau
Dan lewat doa serta ritual, air tersebut mampu menyembuhkan wabah. Sejak itu, danau ini dinamai dengan Tamdingan. Diambil dari kata Bali, tambah yang artinya obat, dan elingan yang artinya ingat atau spiritual. Gelap. Itu dia. Bujang sudah sampai dan sekarang ini jam 18.32, artinya jam setengah 7 yang udah mau maghrib. Dan di sini suasananya bener-bener apa ya, sunyi banget dah, bener-bener tenang banget dah. Tempat-tempat kayak gini nih yang buat Bujang dan sebagian orang tuh bener-bener kayak kita tuh bakalan mau kesini lagi dan kesini lagi sih. Tempat-tempat yang kayak gini yang kita cari, tenang, sunyi, nggak ada suara apa-apa, cuman suara burung, suara jangkrik, terus suara orang-orang ngobrol di sekitar tenda yang nggak begitu berisik, dan ada sunset di sana, ditemani sunset, dan view depan kita adalah langsung danau. Nanti kita akan diriin kompor di sini, diriin kompor gak tuh? Saya menikmati sore yang tenang dan indah di tepian danau ini, melihat betapa agungnya ciptaan yang maha kuasa. Danau seperti cermin langit, tenang dan tak banyak bicara. Segalanya tampak melambat, sampai sore jatuh ke peraduan, berganti dengan malam yang anggun. Seperti yang kalian tahu, Bujang udah prepare seperti bawa bubur nasi, dan bawa ayam yang ditepungin itu, dan bawa nesting, kompor, semua segala macam. Tapi satu hal yang kecil tapi dilupakan, sendok, garpu, gak bawa coy. Terus gimana nih nyendoknya pakai apa? Masa dikobok pakai tangan? Ini ayam, bubur, kompor. Airnya juga ada 2 botol. Tuh kan, 1, mana satu lagi? 2, dan ada minyak. Semua lengkap. Sendok, iya sendok kecil, mungil. Terus gue nyendoknya pakai apa coy? Bener dah kata gue. Nyendoknya pakai biskuit cok. Nyendoknya pakai apa lagi, bisa kagak ada apa-apaan anjir. Masa dikobok pakai tangan? Debus gue. Sampai-sampai saya tak sadar, ternyata bintang bertaburan cantik di langit malam. Batu tripod. Sumpah guys, gue gak bohong, langitnya bagus banget. Gak bisa dilihat, gak bisa ditangkap sama kamera. Sayang banget kalau buat video, tapi kalau foto bisa sedikit-sedikit. Ini panoramanya bener-bener luas, terus bintang bertaburan. Cantik banget sih, sumpah sih. Menangis, cantik banget. Bisanya foto sih. Nanti deh kita coba malaman ya, buat kasih lihat seberapa cantiknya malam ini di Tamdingan. So sekarang kita waktunya tidur. Cahaya sahabat. Waduh, terang banget lagi. Oke, sekarang jam 1.40. Kalau dilihat dari mata gak pakai baju alias mata telanjang, bagian besar enggak cerah cuy. Sebelah sana cerah. Kita bakal coba foto Milky Way-nya, kira-kira bisa apa enggak. Dengan alat sederhana dan pengetahuan minim, beberapa kali fotonya gagal, dan beberapa hasilnya lumayan. Baterai udah sisa 43, dan hello, aku ditemenin sama dia. Sekarang jam 2. Kita lanjut besok aja nggak apa-apa, karena baterai udah segini. Ya lumayan lah hasilnya tuh, bagus. Ya, kita lanjut tidur malam ini, oke? Pagi datang dengan lembut, mentari menembus awan, kabut tipis menggantung di atas danau, burung bernyanyi, aroma rumput pagi hari berhembus. Sejenak saya berpikir, mungkinkah beginilah rasanya sepenggal surga? Ya, di video kali ini hanya tentang sebuah camping kecil, sebuah petualang kecil dari sibuknya dunia. Mungkin di lain waktu, semoga saya bisa berpetualang lebih lama lagi. Video ini untuk kalian yang mungkin ingin mencoba camping dan masih mencari referensi. Dan ya, Danau Tamdingan yang ada di Desa Munduk Buleleng, Bali, mungkin bisa jadi referensi untuk kalian. Atau buat kalian yang ingin camping tapi nggak jadi-jadi, ayolah, camping sendirian, jalan sendiri, solo camp bukan hal yang buruk kok. Terima kasih Danau Tamdingan untuk sore yang menyapa, dan malam yang penuh cahaya, dan pagi yang begitu tenang.
Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video petualangan singkat saya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.